Baharudin Yusuf Habibie atau akrab dikenal dengan B.J. Habibie. Namanya tak pernah lekang oleh waktu. Nama seorang presiden Indonesia ketiga yang masih terus diingat oleh bangsa Indonesia karena kecerdasan, berbagai prestasi memukau hingga kisah cintanya terhadap sang istri, Ainun. Lahir pada 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. B.J. Habibie merupakan anak keempat dari 8 bersaudara dari pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie asal Gorontalo dan R.A. Tuti Marini Puspo Wardoyo yang berasal dari Yogyakarta. Sehingga B.J. Habibie merupakan presiden Indonesia pertama yang terlahir di luar Jawa. Saat B.J. Habibie berusia 14 tahun, ayahnya meninggal dunia akibat serangan jantung. Kemudian beliau bersama ibu dan saudara-saudaranya pindah ke kota Bandung. Di beberapa tulisan biografi itu menjelaskan karena memang Bandung lebih suasananya lebih segar, lebih nyaman. Tapi kalau merunut sebenarnya ibunya Prof. Habibie sendiri juga dulu sekolahnya sebelum menikah dengan ayahandanya Profesor Habibie adalah sekolahnya juga di Bandung. Mungkin ya ingin kemudian kembali ke Bandung ya, ingin kemudian istilahnya sudah merasakan sendiri bagaimana kualitas mutu sekolah di Bandung. Kepindahan keluarga Habibie dari kota Parepare ke kota Bandung tentu bukan tanpa alasan. Kota Bandung juga inilah yang memberikan cerita tentang pendidikan yang ia ambil di SMP 5 Bandung dan kemudian melanjutkan ke jenjang SMA di SMA Kristen Dago Bandung. Ketertarikannya pada ilmu sains, khususnya ilmu fisika, memang sudah dimulai sejak B.J. Habibie masih belia. Ia pun melanjutkan kuliah di jurusan Teknik Mesin di Fakultas Teknik di Universitas Indonesia Bandung, atau kini disebut Institut Teknologi Bandung, ITB, pada 1954. Dari sejarah sebelumnya, artinya kalau sejarah sebelumnya saya melihat ibunya Profesor Habibie itu ya, ibu almarhum Tuti Marini Puspo Wardoyo ya, Bu Puspo Wardoyo itu beliau memang keturunan dari orang-orang terdidik ya. Beliau adalah cucunya Hamengkubuwono IV, Raja Jogja waktu itu. Tidak main-main, orang sangat pintar sekali, seorang dokter pada waktu itu, saya kira tidak banyak yang seperti itu. Nah, ibunya Profesor Habibie dari Yogyakarta, keturunan dari orang-orang hebat seperti itu ya. Nah, ibunya sendiri ingin kemudian menanamkan pendidikan yang baik kepada Profesor Habibie. Tidak mau asal-asalan sekolah. Kalau kita lihat runut dari Makassar, dari Parepare, kemudian dititipkan ke Makassar, kemudian dititipkan ke Jakarta. Itu semua sekolah-sekolah Belanda, sekolah-sekolah milik orang Eropa ya. Beliau mengambil jurusan konstruksi pesawat terbang dengan alasan karena cita-cita dari kecil. Waktu di TK beliau sering bermain dengan kawan-kawannya, bikin kapal-kapalan, entah dari kertas, entah dari apa, ya kan. Kemudian
oleh Pak Guru ditanya, Ruth, nanti kamu kalau besar mau jadi apa cita-citamu? Pengen jadi insinyur. Makanya dia memilih kuliah di ITB. Pada tahun 1950-an, mahasiswa Indonesia yang bisa mendapatkan beasiswa kuliah di luar negeri hanyalah jurusan konstruksi kapal dan konstruksi pesawat terbang. Dengan kecerdasan B.J. Habibie, dalam studinya mengantarkan ia untuk melanjutkan studi teknik penerbangan, spesialisasi konstruksi pesawat terbang di Heinische Vestelische Technische Hochschule di kota Aachen, Jerman Barat tanpa kelas pendahuluan. Selain karena kecerdasannya dalam bidang sains, kesempatan ini ia raih berkat kemampuannya dalam menggunakan bahasa Jerman yang ia pelajari sejak usia belia. Bahkan, ia juga menguasai bahasa Inggris dan juga bahasa Belanda. Bukanlah sebuah hal yang mudah jika bukan seorang jenius seperti dirinya. Terlebih lagi pada masa dekade awal kemerdekaan. Beliau cerita pada saya bahwa dari keluarga, dari ayah ibunya, itu dulu memang bahasa sehari-hari bahasa Belanda ya. TK itu sekolah dulu muridnya banyak kan anak orang-orang Belanda, sehingga pergaulan sehari-hari juga bahasa Belanda. Belanda kan mendekati dengan bahasa Jerman, ya. Sehingga dengan mudah Bapak juga bisa belajar Jerman. Berikutnya beliau kuliah di Aachen, itu kan mahasiswanya dari mancanegara, sehingga otomatis mau tidak mau harus menyesuaikan lingkungan, harus belajar bahasa Prancis, bahasa Belanda, bahasa Jerman, bahasa segala macam ya. Beliau berangkat ke Jerman sebenarnya karena ditinggal kawannya. Kawannya lebih dahulu mendapat beasiswa dari pemerintah. Ketika kuliah di ITB, kira-kira bulan kelima, kawannya dapat beasiswa, namanya King Lahiru. King Lahiru itu nama Amerika. Nama asli Indonesianya Lim Kengki. Begitu Lim Kengki bertemu Pak Habibie, Keng dari mana kamu Keng? Saya dari Jakarta. Padahal udah kuliah di ITB kan. Ngapain katanya? Bisa ambil paspor. Apa itu paspor? Pak Habibie kan belum mengenal paspor. Ditunjukkan paspor, warnanya biru, paspor dinas. Curang kamu katanya, nggak ngajak saya ikut daftar beasiswa. Jadi ketinggalan. Ya, Kengki bilang mungkin kesempatanmu nanti tahun depan masih bisa nyusul saya ke Jerman. Akhirnya beliau pulang cerita sama ibunya. Sama mami besar namanya. Kemudian mami besar melihat, dipanggilnya Rudi kan, panggilnya Rudi. Melihat Rudi kelihatannya sedih gitu, sedih. Tapi karena ibunya sudah bersumpah ketika ayahnya meninggal, pokoknya saya akan meneruskan perjuangan untuk menyekolahkan anak sampai dimanapun. Nah sehingga ketika Pak Habibie merasa kecewa dengan kawannya berangkat ke Jerman, ibunya kontan, Ruth kamu udah nggak usah pusing, kamu saya biayain penuh, jadi tidak ikut beasiswa negara tapi biaya pribadi. Akhirnya diuruslah dokumen perizinan dan sebagainya, visa student dan sebagainya. Akhirnya bisa berangkat ke Aachen. Yang menarik di sana, beliau kan bukan dijamin pemerintah, sehingga cari kos sendiri. Akhirnya tes masuk di perguruan tinggi sana kan tes bahasa, mutlak itu tes bahasa. Nah, dia satu-satunya yang diterima. Satu-satunya diterima pada bahasa Jerman. Orang pada bingung kan. Kok kamu bisa lulus, bisa Jerman? Akhirnya beliau mengikuti orang-orang yang sudah senior di sana. Jadi tidak tertinggal, kuliahnya tidak tertinggal.
Pada umumnya kalau di Jerman tuh kalau sekolah bahasa nggak lulus itu nunggu tahun depan lagi, kan rugi ya. Tapi alhamdulillah beliau langsung bisa lulus karena bahasanya juga bisa diterima. Dengan kemampuan yang dimilikinya, pada tahun 1960, B.J. Habibie menerima gelar diploma insinyur. Dengan gelar tersebut, Habibie bekerja di industri kereta api Jerman, firma Talbot. Di tempat tersebut, ia berhasil mengaplikasikan cara-cara konstruksi membuat sayap pesawat terbang yang diterapkan pada wagon. Tak berhenti sampai di situ, Habibie kemudian melanjutkan studinya untuk gelar doktor di Technische de Fakulteit voor Machine Wesen Aachen dan meraih gelar doktor insinyur pada 1965 dengan predikat summa cum laude. Saat berada di Jerman, Habibie pernah menjadi kepala riset dan pengembangan analisis struktur pada perusahaan di Hamburg, Jerman. Ia juga sempat menjadi wakil presiden dan direktur teknologi, serta penasihat senior perusahaan tersebut. Habibie juga sempat bekerja di Messerschmitt Velkoblom, perusahaan penerbangan yang berpusat di Jerman, sebelum kembali ke Indonesia pada 1973. Pada 26 April 1976, didirikan PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio yang kemudian diganti menjadi PT Industri Pesawat Terbang Nasional atau IPTN pada tahun 1985. Sejak awal berdiri, B.J. Habibie menjabat sebagai Presiden Direktur dan menjadikan IPTN sebagai satu-satunya industri pesawat terbang yang pertama di Indonesia dan Asia Tenggara yang mampu memproduksi berbagai pesawat, helikopter, senjata, pelatihan, dan jasa pemeliharaan untuk mesin-mesin pesawat. Pada awal 2000-an, IPTN kembali berganti nama menjadi Dirgantara Indonesia. Perusahaan ini juga menjadi subkontraktor untuk berbagai industri pesawat terbang besar di dunia seperti Boeing, Airbus, General Dynamics, Fokker, dan lain sebagainya. Beliau seorang teknokrat ya. Beliau itu murni seorang engineer pesawat terbang, tapi juga manajemen kelas tinggi yang beliau miliki ya, ilmu manajemen hebat. Beliau juga sering ke kota Toulouse, di mana banyak diproduksi pesawat dari Perancis itu, dan bagaimana kota yang kecil dengan adanya industri itu akhirnya kota berkembang sangat luar biasa ya. Jadi saya melihat beliau pasti banyak belajar dari kota-kota yang atau dari perusahaan-perusahaan yang beliau berkarir di sana, yang kemudian membawa dampak tidak hanya pada kota, pada masyarakat, pada kota, tapi juga pada negara. Nah, itulah yang kemudian beliau punya visi besar bagaimana teknologi ini hadir untuk kemudian bisa mensejahterakan masyarakat, kota, bangsa, dan negara itu tadi. Pandangan beliau pada saat itu adalah kita tidak hanya kita tidak bisa menguasai teknologi itu tidak dengan hanya membuat pesawat terbang atau membuat pesawat terbang yang bisa terbang lalu diperlihatkan lalu bahwa itu telah menguasainya. Kita bisa menguasainya kalau betul-betul telah menguasai industrinya. Wah, cita-cita beliau dilihat dari bagaimana letak geografis Indonesia gitu ya. Bahwa ini adalah sebuah negara yang terdiri atas kepulauan dan lain-lain. Cita-citanya sangat logis, yaitu bagaimana caranya melihat pesawat sebagai alat transportasi yang paling cepat untuk menghubungkan antar pulau di Indonesia gitu. Jadi untuk domestik gitu ya. Dan beliau ingin kita bisa berjaya, kita bisa mempunyai pesawat karya anak bangsa sendiri yang diproduksi oleh anak bangsa Indonesia gitu. Itu cita-cita yang menurut saya sangat mulia dari beliau. Nomor satu adalah bagaimana Habibie itu melakukan, dia tahu bahwa penguasaan industri penerbangan ini tidak mudah ya, tidak mudah, nggak bisa karena Boeing, MBB itu semua memiliki sejarah even dari sebelum Perang Dunia Kedua untuk mencapai level pada tahun 1970-an. Nah, kita buatnya nol. Tidak ada seseorang pun yang ada pengalaman untuk itu. Ya, memang ada beberapa langkah yang Pak Habibie lakukan, misalnya satu titik sebelum event tahun 76, 74 beliau datang, itu beliau membawa
mungkin cukup banyak engineer di Indonesia, ya, untuk bekerja. Dia bawa ke Jerman dan ikut bekerja di Jerman. Satu langkah yang beliau lakukan yaitu mulai dari akhir dan akan berakhir di awal. Pada saat pertama kali kita tidak membuat pesawat, kita boleh katakan hanya mendatangkan pesawat untuk 2-3 pertama, kemudian belajar mengenai melakukan sebenarnya penjualan dan customer support. Ya, jadi itu adalah akhir daripada satu industri. Sudah produk itu ada, dimulai satu desain pesawat baru, yaitu CN235. Ya. CN235 ini kemudian juga 50% dirancang oleh engineer-engineer Indonesia, dan ini adalah saat yang paling penting karena salah satu yang terpenting adalah rancang bangunnya, adalah bagaimana kita bisa mendesain sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dan Pak Habibie yang mengatur bahwa itu 50% apa yang dirancang oleh engineer Indonesia dan apa yang dirancang oleh Spanyol, dan beliau sendiri juga ikut melakukan arahan daripada konfigurasi CN235. Beliau mencanangkan untuk N250 akhir tahun 80-an. Itu boleh katakan kita telah ditugaskan untuk merancang pesawat itu 100% IPTN sendiri atau PTD sendiri atau tenaga kami, engineer kami. Di situ boleh katakan satu program nasional besar, tentunya tahu mengenai N250, ya, yang mengerjakan kami. Sekitar 3.000 engineer akan terlibat di dalamnya, ya. Saya salah satu di dalamnya. Kemudian tapi yang memimpin arah rancang bangun dan segala macam itu Pak Habibie sendiri. Baru kita terlihat bahwa bagaimana saya boleh bilang saktinya ya beliau itu di dalam rapat-rapat N250 atau design review daripada N250. Perjalanan karir dan pencapaian B.J. Habibie menoreh sejarah panjang perjalanan bangsa Indonesia hingga ke mata dunia. Dikenal sebagai Bapak Industri Pesawat Modern Indonesia, sosok B.J. Habibie membuka mata dunia lewat berbagai penemuannya di dunia penerbangan. Ia menjadi sosok di balik munculnya pesawat N250 yang membuat Indonesia menjadi sorotan dunia di era 90-an. Dikutip dari berbagai sumber, kejeniusannya di dunia penerbangan bahkan mendapatkan berbagai pengakuan dari berbagai lembaga seperti Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt, yakni lembaga penerbangan di Jerman, The Royal Aeronautical Society London yang ada di Inggris, The L'Académie Nationale de l'Air et de l'Escape dari Prancis, The Royal Swedish Academy of Engineering Science dari Swedia, dan bahkan di US Academy of Engineering dari Amerika Serikat. B.J. Habibie juga pernah mendapatkan penghargaan yang amat bergengsi, yaitu Edward Warner Award serta Award of von Karman, di mana penghargaan ini hampir setara penghargaan hadiah Nobel. Kejeniusan Habibie ini membuat dirinya dilirik oleh Jerman dan hampir menghabiskan berbagai keilmuannya di sana sebelum akhirnya kembali ke Indonesia. Setelah lulus kuliah, beliau bekerja di perusahaan penerbangan tentunya, di MBB. Ya masih sebagai karyawan biasa, masih pemula kan. Tapi pada saat di perusahaan itu ada masalah dengan hasil industrinya, pesawatnya pada jatuh. Kemudian dibikin semacam sayembara, siapa yang bisa menemukan kelemahannya di mana. Akhirnya beliau berhasil menemukan kelemahan dari pesawat yang pada jatuh tadi. Rupanya dari keretakan pada komponen-komponen tertentu. Kita metal kan nggak lihat dengan kasat mata, nggak bisa tahu kalau barang itu retak. Nah, beliau menemukan
komponen-komponen yang retak. Nah kalau di atas terbang kena angin kan bisa patah, itu makanya jatuh. Nah dengan demikian beliau berhasil dengan ilmu keretakan, makanya dipanggil Mr. Crack. Mr. Crack, ilmu keretakan itu dipakai oleh seluruh industri pesawat terbang dimanapun berada. Jadi ilmu itu menjadi hak patennya Bapak. Jadi siapapun yang membuat pesawat terbang pasti akan menggunakan rumus Mr. Crack. Mendengar Pak Habibie warga Indonesia tapi unggul di luar negeri, sehingga diutuslah beberapa orang untuk bisa membujuk Pak Habibie untuk kembali ke Indonesia. Itu banyak sekali yang ditugaskan menemui Pak Habibie ke Jerman, antara lain Pak Rusmin Nuryadin, Pak Sarif Tayyip, Pak Masuri, Jenderal Awaludin Jamin, kemudian Pak Ahmad Tirto-Sigiro. Yang berhasil terakhir adalah Pak Ibnu Stowo. Karena Pak Ibnu waktu itu kan duitnya banyak. Dia Pertamina kan. Pertamina, di mana Pertamina waktu itu akan mendirikan industri penerbangan. Itu konsepnya ya, konsepnya. Tapi kemudian beliau ditugaskan untuk merintis industri penerbangan di Bandung. Dulu belum besar ya, masih kecil, masih bengkel perawatan pesawat terbang yang dikomandani oleh Pak Nurtanio. Kemudian Pak Habibie survei ke Bandung, akhirnya dipilihlah Hussein Satanegara untuk mendirikan pabrik pesawat terbang di sana. Pada saat kepulangannya ke Indonesia, Habibie mendapatkan gelar Profesor Teknik dari ITB. Habibie pun dikenal sebagai penemu rumus yang dinamakan faktor Habibie karena bisa menghitung keretakan atau crack propagation on random sampai ke atom-atom pesawat terbang. Hal ini jugalah yang menjadikan Habibie diangkat menjadi Menteri Riset dan Teknologi atau Menristek di era kepemimpinan Presiden Soeharto sejak tahun 1978 sampai Maret 1998. Karirnya terus menanjak hingga menjadi wakil presiden juga pada era Soeharto dan kemudian mengganti Presiden Soeharto yang resmi mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 atas desakan dari mahasiswa yang menuntut reformasi. Lengsernya Presiden Soeharto pun secara otomatis menjadikan B.J. Habibie secara resmi menggantikan menempati kursi nomor 1 di Indonesia. Beliau itu kalau diberi amanah, ya, diberi tugas, apalagi itu urusannya dengan negara, pasti beliau akan jalankan itu. Beliau akan melakukan itu, apapun yang terjadi, ya, apapun bahaya yang mengancam, apapun risiko yang harus beliau tanggung, pasti beliau akan berangkat itu. Meskipun menghadapi situasi pemerintahan yang krusial, selama 17 bulan dalam era kepemimpinan Presiden B.J. Habibie, berbagai kebijakan dilaksanakan, salah satunya yaitu kebebasan pers. Sebagai satu-satunya presiden dengan latar belakang teknokrat, B.J. Habibie menghabiskan masa mudanya di Jerman. Namun, ini jugalah yang membuat formasi intelektualnya sangat dipengaruhi oleh kehidupan di Jerman, yang pada saat itu jauh lebih demokratis. Dengan segera, Presiden B.J. Habibie menerapkan ide-ide demokratis dengan mulai membebaskan tahanan-tahanan politik dan memberikan kebebasan pers. Ia memberikan kebebasan pers bersuara, sekalipun itu melemahkan dirinya sebagai presiden, sebuah hal baru yang tidak pernah didapatkan masyarakat Indonesia pada pemerintahan sebelumnya. Ya, mungkin sebelum referendum Anda bisa melihat bagaimana dia memberikan kebebasan kepada pers, ya, mencabut undang-undang waktu itu, ya. Jadi tidak ada lagi koran dibredel dan seterusnya. Orang boleh bebas berbicara, memberikan kebebasan yang bertanggung jawab tentunya, ya. Itu sebenarnya adalah hak-hak dasar dari setiap manusia dan beliau menjunjung tinggi nilai-nilai itu, ya.
About to get the credibility back for our bank or banking system is very depending on the law which is controlling, let's say, bankruptcy law and controlling the supervision of the banking or banking system, and even supporting the Bank of Indonesia to make it more stronger than ever. Pada masa pemerintahannya, B.J. Habibie memprakarsai Bank Indonesia atau BI yang independen agar lebih fokus mengurusi perekonomian Indonesia. Profesor Habibie jadi presiden itu memang ditinggalkan masalah yang cukup berat ya. Kita mengalami sebuah krisis. Krisis itu tidak hanya ekonomi sebenarnya ya. Krisis politik, krisis yang paling berat itu adalah krisis trust, kepercayaan. Ya, baik itu kepercayaan di dalam negeri maupun kepercayaan dari luar negeri, itu yang sebenarnya PR mendasar dari beliau ya. Untuk bagaimana indikatornya, kalau di ekonomi biasanya bisa dilihat dari inflasi yang terjadi. Kalau tidak keliru pada waktu itu inflasinya sangat tinggi sekali, di atas 50% ya, sekitar 70-an persen. Itu sudah kawat itu ya. Kemudian juga indikator kedua adalah nilai tukar rupiah yang sudah, di mana rupiah melemah sampai 16.000 atau 17.000, bahkan menyentuh 17.000 per $1 ya. Perdana Menteri mana itu ya? Singapura, Lee Kuan Yew, yang pada waktu itu ketika beliau dilantik menjadi presiden, awas Indonesia nanti akan bisa sampai 20.000 loh $1. Tapi faktanya dalam beberapa bulan beliau berhasil menurunkan dari 17.000 menjadi 6.500 per $1. Ya, tentunya dengan banyak hal, mulai dari paket-paket kebijakan yang beliau lakukan, dan mungkin Anda pernah dengar teori zigzagnya Profesor Habibie di bidang ekonomi ya, yang dibantu Pak siapa waktu itu jadi Menteri Perhubungan kalau tidak keliru ya, sesama alumni Jerman, untuk membuat simulasi matematik dari 3 tahun terakhir dari variabel suku bunga, inflasi, nilai tukar, ya. Kemudian dia buat modeling matematiknya, lantas apa yang harus dilakukan, mengatur suku bunganya agar kemudian inflasi bisa dikendalikan, turun, paling tidak, dan nilai tukar mata uang diturunkan. Nah, yang seperti ini akhirnya berhasil oleh beliau, dikembalikan indikator-indikator ekonominya tadi tidak seperti yang dikhawatirkan, termasuk waktu itu saya menyebut nama, tidak apa-apa ya, Perdana Menteri Lee Kuan Yew itu sendiri. Selain itu, pemerintahan B.J. Habibie berhasil melaksanakan pemilu 1999 yang merupakan pemilu demokratis pertama pasca Orde Baru dengan asas Luber Judil yang merupakan akronim dari langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu ini diikuti 48 partai politik dengan tingkat partisipasi pemilih mencapai lebih dari 92%. Too many people have lost their life since the beginning of the unrest, lost their homes and security. We cannot wait any longer. We have to stop the suffering and the mourning of immediately. Pada masa pemerintahannya, B.J. Habibie mendapatkan kritik paling keras karena lepasnya Timor Timur dari Indonesia. Sebuah langkah yang paling kontroversial yang dilakukan oleh Habibie adalah ketika ia memberikan referendum penentuan terhadap rakyat kepada Timor Timur, provinsi termuda Indonesia, yang diintegrasikan secara paksa lewat invasi militer pada 1975. Yang memang saya tidak bisa membuat analisis adalah dari sudut pandang politik, ketika kemudian referendum itu di running, siapa yang bermain di belakang itu hingga akhirnya Timor Leste lepas dari Indonesia. Tapi ya kita harus jujur pada sejarah, Timor Leste dan Indonesia hubungannya seperti apa ya. Nah, sehingga saya pikir itu fair, menurut saya secara pribadi analisisnya ya, karena itu memang hak yang paling mendasar dari saudara-saudara kita di Timor Leste yang waktu itu memang masuk ke Indonesia, mungkin belum sepenuhnya bisa menerima
menjadi bagian dari NKRI. Nah, sehingga konflik masalah itu terus terjadi, sehingga kalau Pak Menteri siapa waktu itu luar negeri Pak Ali Alatas ya, itu kan selalu mengatakan Timor Leste itu seperti kerikil yang berada dalam sepatu. Ketika kita jalan itu kita tidak bisa berjalan tegak, kita selalu terganggu tatkala berjalan. Nah, itulah dari kata itu saya bisa membayangkan diplomasi tingkat dunia yang sulit bagi Indonesia ketika masih ada ganjalan-ganjalan atas kejadian-kejadian di Timor Leste pada waktu itu. Maka Pak Habibie membaca itu, ya mari kita selesaikan, kembalikan hak-hak dasar sebagai manusia, human right, dengan membuat apa yang disebut referendum ya waktu itu ya terkait Timor Leste. Referendum ini berakhir dengan suara bulat 78,50%. Rakyat Timur Timur memilih untuk berpisah dari Indonesia. Hanya 21,50% menghendaki otonomi khusus di bawah Indonesia. Kekalahan itu menjadi tonggak kejatuhan Presiden B.J. Habibie. Pada Oktober 1999, MPR mengadakan sidang dan meminta pertanggungjawaban Habibie sebagai Presiden RI. Pada 20 Oktober, MPR menolak pidato pertanggungjawaban tersebut dan Habibie memutuskan untuk tidak mencalonkan diri kembali sebagai Presiden. Kehadiran Hasri Ainun Besari bagi B.J. Habibie begitu berarti. Bagi Habibie, setiap kehadiran Ainun dapat membantunya untuk memberikan dukungan, harapan, hingga sebuah langkah dalam memutuskan sesuatu. Kisah cinta antara keduanya memberikan inspirasi kepada banyak orang tentang arti kasih sayang dan makna saling menghargai. Kisah cinta keduanya pun dibuat menjadi sebuah film yang berjudul Habibie dan Ainun. Ainun! Saya tidak bisa menjanjikan banyak hal. Entah Ainun bisa terus menjadi dokter atau tidak. Entah kita bisa hidup muda atau tidak di sana. Tapi yang jelas, saya akan menjadi suami yang terbaik. Itu ekspresi seorang Habibie ya, yang cintanya itu tidak bisa kemudian dihilangkan gitu saja, atau mungkin dalam tanda petik digantikan dengan yang lain. Susah sekali. Profesor Habibie itu seorang saintis, tapi juga dia punya imajinasi seni yang sangat luar biasa ya. Beliau suka menyanyi, suka musik gitu kan. Jadi ketika bertemu dengan sebuah romantisme begitu, beliau bisa menerjemahkan itu dengan sangat baik dan menjadi sebuah kalau sekarang itu fidelity ya, kesetiaan yang sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Ke rumah beliau pertama kali ya pasti fotonya Ibu Ainun masih ada di situ ya, bahkan shawl yang beliau pakai itu memang adalah kainnya Ibu Ainun yang selalu beliau pakai kemana-mana itu. Dan itulah simbol yang dia pahami untuk bisa menghadirkan kembali sosok seorang Ainun. Kalau cerita unik, saya akan mulai dari situ dulu. Ada cerita unik yang mungkin tidak tergambar di filmnya. Pak Habibie pernah bercerita begini. Biasanya kalau sedang ada rapat kabinet atau rapat kerja terbatas gitu di rumah beliau, menteri-menteri datang ke rumah beliau, rapat bisa sampai malam gitu ya. Ibu adalah orang yang memang sangat concern tentang kesehatan Pak Habibie gitu. Jadi beliau biasanya mengingatkan tanpa bermaksud untuk tidak bisa langsung masuk ke ruangan terus diganggu gitu ya. Atau dibuka, Pak ini sudah jam sekian istirahat gitu kan, nggak mungkin gitu. Jadi biasanya beliau pakai hak yang kayu gitu. Dan jalannya sengaja dikenceng-kencengin gitu langkahnya. Kletak. Nah biasanya itu Pak Habibie udah tahu nih, wah ini warning dari ibu bahwa saya sudah harus selesai meeting dan segera istirahat. Artinya rapatnya harus segera selesai. Itu mungkin hal unik yang tidak ada di filmnya, tapi itu terjadi di realita kehidupan beliau. B.J. Habibie mengenal Ainun sejak keduanya masih sangat belia. Mereka bersekolah di SMA yang sama. Banyak orang menilai bahwa mereka akan menjadi pasangan yang paling serasi karena kecerdasan keduanya. Namun pada saat itu, antara B.J. Habibie
dan Ainun belum memiliki ketertarikan. Bahkan B.J. Habibie pernah meledek penampilan Ainun. Ainun, Rudi, cantiknya. Gula Jawa telah menjadi pasir. Perasaan keduanya berubah setelah kepulangan Habibie ke Indonesia. Setelah mengenyam pendidikan di Jerman selama 8 tahun, Ainun pun telah menyelesaikan pendidikan kedokteran di Universitas Indonesia. Mereka bertemu di rumah Ainun pada saat dewasa. B.J. Habibie terkejut dengan penampilan Ainun yang semakin cantik. Tak sampai di situ, keduanya berbincang tentang berbagai pandangan hidup mereka. B.J. Habibie mulai terpesona. Menurutnya, Ainun adalah kawan bicara yang mampu mengimbanginya. Ainun selalu menunjukkan antusiasme dengan intensitas yang sama saat mengobrol dengannya. Beliau itu tidak hanya logiknya yang kuat, tapi seni atau artnya itu sangat tinggi sekali ya. Pendekatannya, pemikirannya itu berada di kuadran 1. Artnya kuat, juga logikanya itu kuat. Maka orang-orang seperti ini bukan dikatakan mudah jatuh cinta, tapi kalau sudah menentukan pilihannya, saya melihat Profesor Habibie itu sesuatu yang nggak bisa dihapus begitu saja ya, ketika ketemu dengan Bu Ainun waktu sekolah di SMA-nya ya, kemudian terpisah, kemudian ketika balik lagi, ketemu lagi, itu memori yang tidak bisa dilupakan dan itu akan dibangun terus oleh beliau. Hubungan B.J. Habibie dan Ainun yang semakin dekat pun berlanjut ke jenjang pernikahan. Pada tanggal 12 Mei 1962, Habibie menikahi Ainun di Rangga Malela, Kota Bandung. Setelah 1 bulan menjalani pernikahan, keduanya terbang ke Jerman. B.J. Habibie fokus membangun karir cemerlangnya. Dan yang tidak kalah memukau, yaitu bahwa B.J. Habibie menyelesaikan S3 di usia 28 tahun. Pernikahan B.J. Habibie dan Ainun dikaruniai 2 orang anak yang bernama Ilham Akbar Habibie dan Tareq Kemal Habibie. Peran sang istri dalam perjalanan karir begitu penting bagi B.J. Habibie. Memiliki sosok istri yang juga cerdas menjadikan Habibie fokus mengembangkan karir hingga pernikahannya berjalan selama 48 tahun. Hingga akhirnya badai terberat itu datang. Pada 22 Mei 2010, di usia 72 tahun, Ibu Ainun meninggal dunia setelah didiagnosa menderita penyakit kanker ovarium meskipun telah menjalani 9 kali operasi. Berita yang menjadi pukulan terberat bagi B.J. Habibie dan keluarganya. B.J. Habibie tidak pernah absen berkunjung ke makam Ainun. Setiap hari Jumat, B.J. Habibie selalu berdoa dan membawa bunga kesukaan almarhum sang istri untuk menghiasi makamnya. Bisa Anda lihat puisi-puisi beliau, bisa Anda lihat bagaimana ketika Ibu Ainun tidak ada itu, almarhumah berpulang itu, Profesor Habibie itu betul-betul seperti kehilangan segala-galanya sudah. Bahkan apa yang ditata oleh Ibu Ainun di rumah itu tidak boleh digeser, tidak boleh dipindah. Ya, beliau cerita ke saya seperti itu. Saya melihat itu ekspresi seorang Habibie ya, yang cintanya itu tidak bisa kemudian dihilangkan gitu saja. Begitu ibu wafat, di makam dan seterusnya, seminggu kemudian bapak itu merasa kehilangan betar, kehilangan benar, karena beliau mengatakan seperti di buku itu merupakan belahan jiwa, ya, Bu Ainun itu belahan jiwa dari Pak Habibie, sehingga dalam kurun waktu sekian bulan, tiba-tiba dokter mengatakan, beliau konsultasi dengan dokternya di Jerman. Saya bisa mati kalau gitu, ya kan? Akhirnya dokter itu menyarankan ada beberapa opsi. Pak Habibie harus masuk sanatorium, ya, semacam rumah sakit orang gila, atau dokter dari Jerman, dokter pribadinya di Jerman,
sementara melekat ke Jakarta, ke kediaman, atau dokter pribadi yang di Jakarta menginap di Kuningan. Itu opsi. Opsi berikut adalah untuk kamu bicara dengan orang terdekat, untuk curhat. Untuk curhat. Opsi yang terakhir dipilih adalah kamu harus curhat diri sendiri. Nah, dari apa yang ditulis itu biasanya Bapak berikan ke kita untuk baca. Kita suruh baca. Wah, bahasanya masih kurang baik lah menurut Pak Wardiman, kawan-kawan satu indekos di Jerman. Pak Wardiman itu menteri PDK. Sambil kelakar, Ruth, lo kalau ujian sama gue nggak lulus lo, bahasa lo belepetan, ya, bahasanya belepetan. Tapi kita nih supaya mengoreksi bahasanya Bapak, kita bikin tim kecil untuk mengoreksi bahasanya Bapak. Setelah dikoreksi, kemudian menjadi sekian lembar, akhirnya wah, dipikir nih kalau dibukukan menarik juga nih. Kalau diterbitkan menjadi buku untuk bisa dinikmati orang, baik juga. Bapak pada awalnya tidak mengarah ke sana. Cuma kita aja yang mendorong supaya ini dibukukan, Pak. Menarik nih. Akhirnya jadilah buku Habibie Ainun. Setelah menjadi buku, ditawarkan siapa yang akan menjadi penerbit. Ini cerita mungkin belum banyak yang tahu ya. Diejek sama orang-orang. Mana laku buku begini, ya kan? Tapi pada akhirnya Gramedia mengambil alih, dia menerbitkan. Wah, langsung diterbitkan, launching, bestseller. Tidak ada keretakan di pesawat. Kalau ada yang retak? Langsung jatuh. Nanti saya buatkan truk terbang yang paling aman. Dengan berbagai cerita dan sejarah panjang dalam hidupnya, kisah B.J. Habibie kemudian diangkat menjadi 3 film drama biopik yang berjudul Habibie dan Ainun, Rudy Habibie, dan Habibie dan Ainun. Suami yang terbaik. Terbaik. Kita harus mengembangkan Yang diperankan oleh aktor kawakan Reza Rahardian. Kapan saya bisa menyaksikan penerbangan perdana pesawat? segera. Akhirnya mimpimu tercapai, membuat truk terbang untuk bangsamu. Ada industri film yang ikut membaca, yaitu Pak Manoj, MD. Akhirnya dia minta izin ke Kuningan, minta izin, Pak Habibie boleh nggak saya bikin dalam bentuk layar lebar di bioskop? Masa laku? Kira-kira gitu kan. Wah. Akhirnya difilmkan. Dari film itu bestseller lagi. Box office ya. Wah, sampai berapa juta penonton. Kalau ditanya soal bagaimana caranya gitu, dan respon saya ketika pertama kali mendapatkan tawaran ini tentu bingung karena saya merasa apakah saya cocok untuk memerankan karakter Pak Habibie gitu ya. Beliau sangat unik, dari mulai caranya berbicara, caranya berjalan, bagaimana beliau menyampaikan isi pikirannya, physically tentu sangat jauh berbeda antara saya dengan Eyang gitu. Tapi ya Eyang dan Mas Hanung adalah orang yang meyakinkan saya sendiri tentang bahwa mereka percaya pada saya, dan itu buat saya adalah, saya bisa bilang itu seperti sebuah
jawaban gitu atas keraguan-raguan saya tentang apakah saya mengambil ini atau tidak gitu. Dan saya ingat banget ada sebuah momen di mana ketika di launch diumumkan ke publik saya akan memerankan itu, wah itu menuai protes yang cukup keras gitu dari banyak orang, dan saya bisa mengerti sekarang gitu ya. Tapi dulu saya cukup merasa kaget gitu, kayak wah gimana ya, apakah saya harus mundur dan lain-lain. Nah, Eyang, Mas Hanung adalah orang-orang yang meyakinkan saya dan percaya betul bahwa saya mampu mengeksekusi karakter ini gitu. Dan akhirnya ya udah semuanya berjalan. Sejarah tentang berbagai prestasi yang mendunia, kisah cinta indah yang banyak menginspirasi, tokoh berpengaruh yang membangkitkan teknologi dan demokrasi di Indonesia telah ditorehkan B.J. Habibie. Pada 11 September 2019, Baharudin Yusuf Habibie tutup usia. Beliau itu selalu berpesan begini, sumber daya manusia Indonesia itu harus terus secara kontinu ditingkatkan hingga mempunyai competitiveness, daya saing yang sangat hebat, tapi juga mempunyai kemampuan untuk bersanding dengan orang banyak. Hampir malam di Jogja, ketika